Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan di desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Selanjutnya adalah acara permusyawaratan yang akan dipaparkan oleh Kaur Perencanaan Desa Karangtengah kepada Bapak Sutono. Dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kenikmatan banyak kepada kita semua. Di antaranya pada pagi hari ini, siang hari ini kita masih diberi nikmat berupa kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayahnya, sehingga dapat bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Kepada yang terhormat Forkompincan Kecamatan Baturaden, Bapak Camat Baturaden atau yang mewakili, pendamping desa, BPD Desa Karangtengah, Babinsa dan Babin Kamtibmas Desa Karangtengah, Ketua RT dalam wilayah Desa Karangtengah beserta Ketua RW-nya, kemudian dari unsur pendidikan, unsur kesehatan, unsur pertanian, dan unsur perempuan atau yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang Musrenbangdes sebagai rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan pemerintah desa yang diberi amanat untuk mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersumber dari diantaranya adalah dana desa, yang setiap desa di Indonesia mendapatkan alokasi dana berupa dana desa atau bersumber dari APBN. Dalam rangkaian kegiatan merencanakan sebuah kegiatan di tahun berikutnya, atau kalau sekarang kita cerita di tahun 2023 adalah membahas di tahun 2024, yang kami undang dari unsur masyarakat yang berkepentingan dalam rangka ingin dikucuri anggaran, dikucuri kegiatan baik pendidikan, kesehatan, tata ruang, sub bidang kawasan permukiman, komunikasi, pariwisata dan sebagainya. Itu masuk di bidang 2, masih ada di bidang pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana dan lain-lain. Untuk itu, untuk menyingkat waktu pada siang hari ini, setelah tim RKPDes dibentuk pada saat bulan September kemarin, kami bersurat tim RKPDes berusaha sudah menyusun anggaran untuk atau prioritas kegiatan di RPJMDes tahun kelima atau rencana Pak Kades di tahun 2024 itu apa saja. Mengingat anggaran tidak sepenuhnya bisa terrealisasi, sehingga ada prioritas-prioritas yang bisa dimasukkan, diantaranya adalah RPJMDes, kemudian mengacu pada isu strategis yang sudah disampaikan tadi oleh Kepala Desa, kemudian mengangkat kembali kegiatan yang diusulkan di tahun 2023 yang tidak terlaksana, kita pasang kembali di tahun 2024 sebagai apa? Dasar pelaksanaan di tahun 2024 itu adalah berdasar pada kegiatan yang tercantum yang disetujui oleh masyarakat melalui perwakilan seperti panjenengan yang hadir pada siang hari ini. Kemudian
untuk kegiatan yang sudah kami susun bersama tim RKPDes untuk anggaran tahun 2024, diantaranya kita fokuskan, kita pilih mana-mana saja, dan kami sudah sesuaikan dengan jagoan-jagoan yang mau diprioritaskan di tahun 2024. Bentar. Mohon maaf, ini slide-nya tidak kelihatan, apa mau dipaparkan? Ya, untuk kegiatan di RKPDes atau APBDes itu ada 5 bidang. Satu, bidang pemerintahan desa, yang di situ adalah urusan rumah tangga di balai desa, kaitannya dengan operasional Pemdes, ATK, honorarium, ada mungkin membayar listrik bulanan dan sebagainya, itu di penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian tapi ada dana desa yang boleh dimasukkan di bidang satu, diantaranya adalah 3% untuk operasional Pemdes yang bersumber dari dana desa. Kemudian yang kedua untuk penanganan SDGs, ada kemudian yang terbaru adalah SIGDJ atau pemutakhiran data terkait dengan perkembangan data kemiskinan atau DTKS yang dikelola oleh bagiannya. Itu perlu ada penanggung jawabnya, karena setiap hari, setiap saat itu perkembangan penduduk atau mungkin kemiskinan, peningkatan maupun penurunan itu silih berganti, sehingga perlu dirutinkan untuk kegiatan itunya. Kemudian itu di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa tidak bisa kami sebut secara rinci. Untuk kegiatan di bidang pembangunan itu kita bahas dari ya itulah ya. Kita bidang pelaksanaan pembangunan di operatori kayak Pak Tones masa ya sini Pak orangnya ngerti IT nggak bisa tidak disini sih ngerti IT ya. Untuk yang kita bahas atau fokuskan di sini itu adalah pelaksanaan pembangunan desa yang terdiri dari satu, bidang pendidikan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kades bahwa untuk penyelenggaraan PAUD, TK, TPQ milik desa, ada di situ ada honor, ada ATK, alat praktek pembelajaran, peningkatan kapasitas dan lainnya. Itu kita anggarkan sementara di tahun 2024 sesuai di 2023 sesuai itu adalah 36 juta. Untuk penyuluhan pertanian, pelatihan pendidikan bagi masyarakat kita tidak anggarkan, karena kita anggaran kemungkinan besar dialokasikan untuk rencana kemarin pembangunan atau rehab atau pengadaan sarpras PAUD TK milik desa. Kita anggarkan dipasang di anggaran 200 juta. Untuk bidang pendidikannya itu sekitar 236 juta. Kemudian untuk kesehatan, penyelenggaraan pos kesehatan desa yang menyediakan obat-obatan, penyediaan pelayanan KB, alat kontrasepsi bagi keluarga miskin dan kesehatan, itu kita anggarkan 3 juta untuk sementara sesuai dengan penghitungan kemampuan anggaran dari sumber DT itu. Kemudian untuk penyelenggaraan posyandu, di dalamnya ada terkait dengan penanggulangan stunting. Di situ adalah PMT atau pemberian makanan tambahan bagi balita, PMT lansia, PMT pos bisnis, insentif dan sebagainya. Tapi untuk sementara kita hanya bisa memberikan bantuan berupa PMT untuk balita saja, yang kemarin di tahun 2023 adalah 16 anak yang resiko stunting.
Kemudian untuk penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan ada. Kemudian untuk kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan desa yang dikelola oleh KPM atau Kader Pembangunan Manusia, itu Saudari Cici yang membidangi. Nanti untuk kegiatan PSN dan lain sebagainya itu Mbak Cici ikut di dalamnya di situ. Kemudian untuk bidang pembangunan subbidang pekerjaan umum dan penataan ruang, ini kembali lagi ke kegiatan fisik ya. Dari pemeliharaan jalan desa yang kita fokuskan itu adalah aspal jalan penghubung RW 1 sampai dengan RW 6 atau sebelah makam. Tapi kita tidak bisa membunyikan di situ jalan makam karena makam tidak bisa dialokasikan menggunakan DD. Kita gunakan jalan itu namanya apa? Saya pikir Desa Karangtengah jalan, setiap jalan itu dikasih nama. Nanti ada suatu saat ada rembuk membahas masalah nama-nama jalan itu, Pak. Kemudian peningkatan jalan Gelangung untuk itu bersumber dari kemarin dipasak bantuan keuangan entah itu dari kabupaten atau provinsi 381 juta provinsi ini. Kita pasang lagi di 2024. Kemudian peningkatan jalan putaran Sawangan sampai dengan Muntang itu juga kondisinya rusak, perlu pemeliharaan. Nah, untuk sementara kita hitung 238.125.000. Kemudian peningkatan jalan di wilayah RW 8 yang kemarin isu adalah kabarnya mau menerima dari bantuan keuangan, itu dari Jalan Surawijaya atau namanya Jalan Surawijaya dari provinsi senilai 150 juta. Kemudian gorong-gorong Jalan Penatesan itu di depan pendopo perlu ada sodetan ke sebelah timur karena kalau lagi hujan itu airnya mulai sampai ke Muntang. Kemudian aspal jalan penghubung RW 1 sampai dengan RW 6 kita sumberkan dari bantuan keuangan juga ada. Jalan Jati yang kemarin sudah dibuatkan proposal tapi belum ada realisasi. Kemudian rabat beton jalan lingkungan RW 8, peningkatan aspal wilayah Kadus 3, peningkatan jalan pertanian Ratus Muntuk, kemudian peningkatan jalan lingkungan RT 1 RW 7, peningkatan jalan lingkungan RW 1, peningkatan jalan lingkungan RW 5. Itu untuk jalan. Kemudian ada gang juga di situ. Pemeliharaan jalan lingkungan. Jalan lingkungan di situ kita tidak anggarkan karena sudah masuk di jalan desa. Untuk subbidang kawasan permukiman, untuk dukungan pelaksanaan RTLH atau rehab rumah tidak layak huni kita anggarkan 3 unit atau 45 juta. Pemeliharaan sanitasi pemukiman dan sebagainya tidak kami anggarkan. Kemudian untuk perhubungan, komunikasi dan informatika ini terkait dengan transparansi publik dari subbidang itu, rencana di tahun 2024 kita menganggarkan papan informasi publik yang ditempatkan di lokasi strategis. Kemudian untuk subbidang pariwisata kita tidak mengelola sehingga kita tidak pasang. Kemudian untuk bidang pembinaan kemasyarakatan itu rata-rata menggunakan PAD terkait dengan peningkatan kapasitas Linmas, itu di bidang tidak boleh menggunakan DD. Adapun kegiatan Linmas itu bisa masuk dalam anggota pelatihan. Nanti pelatihannya membutuhkan alat berupa mungkin peralatan dan sebagainya. Nanti ada uang saku, ada kemudian konsumsi dan sebagainya. Kemudian ada di bidang langsung yang menggunakan DD itu bidang pemberdayaan masyarakat, terdiri dari subbidang kelautan dan perikanan, kemudian subbidang pertanian dan peternakan. Kemarin kita anggarkan Pak Kades menginginkan adanya subbidang pertanian itu
usaha melon di kebun melon, greenhouse. Kemudian untuk pemberdayaan mungkin itu. Terakhir adalah bidang 5, bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak, itu PLTDD, ada alamatnya di sini. Kita anggarkan maksimal 25% atau senilai 407 juta. Dari penggunaan anggaran setelah kita reng-reng itu butuh anggaran 1,8 miliar. Sementara kita di tahun 2023 1,6 miliar minus 200 juta sekian. Jadi ada kemungkinan untuk kegiatan-kegiatan yang sudah disebutkan tadi berkurang anggarannya atau bahkan tidak bisa dilaksanakan karena mengingat anggaran. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Untuk lebih lanjutnya nanti penandatangan berita acara kesepakatan mengenai Musrembang Des untuk tahun 2024 itu bisa diteliti kembali. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang saja untuk menyampaikan yang tadi sudah diperkenalkan. Hanya satu orang. Solo paham kabeh ya. Ada dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kadis yang kami hormati, beserta para perangkat, Bapak Sekdam dan Semoga dan Kecamatan dan seluruh peserta mulai gratis yang kami hormati. Kira-kira atas kesempatannya untuk menyampaikan sertifikat. Saya Pak kalau boleh kita ini lagi yang untuk pertanyaan dari dulu. Untuk pertanyaan dan perkenalkan ya. Mungkin di situ tidak terlalu spesifik ya Pak. ya nanti itu Untuk saya barangkali sedikit masukan lawan ya Pak untuk bidang pertanian. Kita mungkin bisa kalau tadi misalnya ada untuk melon ya. Mungkin kalau saya sih menyarankan uji coba dulu gitu, seperti itu. Kalau misalnya untuk misalnya pembangunan greenhouse-nya itu barangkali pertama uji coba dulu, baru kalau memang sudah itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa kami mengusulkan ada memang semacam pelatihan nanti Pak untuk mungkin petani dari kooperasi petani atau dari KWT seperti itu untuk pengembangan SDM-nya. Karena kalau sekarang kendala utama di pertanian itu kan ketersediaan pupuk kimia gitu, karena memang keterbatasan anggaran pemerintah. Jadi pemerintah itu menganggarkan subsidi pupuk kimia itu memang hanya separuh dari kebutuhan yang sesungguhnya itu kan. Jadi sehingga memang harus ada usaha untuk menutupi kekurangan itu mungkin dengan memperbanyak pupuk organik dan sebagainya. Kalau bisa memang mungkin ada pelatihan untuk sana supaya nanti kebutuhan petani itu bisa mungkin seperti itu. Mungkin itu saja Pak. Kedua makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada pendamping pertanian nih. Ini yang saya harapkan nih.
karena di RKP atau rencana anggaran memang masih berhitungan, Bu. Jadi harapannya memang harus ada masukan, Bu. Karena kita untuk pertanian masih mengacu yang 20%. Jadi kalau ada usulan seperti itu sangat baik, Bu. Jadi tidak mungkin memang alokasi anggaran itu nanti keseluruhan, Bu, untuk greenhouse-nya. Jadi nanti memang greenhouse nanti kita sesuaikan dengan kapasitas ukuran dan nilai pagunya nanti. Yang lainnya bisa saja untuk penyuluhan maupun pertanian yang lain, karena di persentase 20% itu pertanian hewani dan nabati. Jadi monggo, karena kemarin kita memang sudah mengarah ke fisik, jadi harapannya anggaran pertanian ini yang produktif. Jadi nanti ada kegiatan masyarakat di situ. Ketika pertanian pun nanti tetap masuk di kelompok tani atau mungkin KWT yang sudah ada SK-nya, karena harapannya pengelolaan anggaran, pemberian anggaran memang yang sudah ada, maksudnya memang sudah di SK-kan. Terkait dengan penyuluhan pupuk, nanti kita bisa alokasi anggaran, dan kami mohon bantuan juga Ibu pendamping pertanian untuk peserta ini keseluruhan untuk petani di Karangtengah. Nanti ada perkiraan rigid jumlah peserta maupun kira-kira narasumbernya dari mana, karena untuk menghitung di RAP-nya. Mungkin itu. Perlu saya sampaikan juga bahwa perencanaan di tahun 2024 ini bisa saja realisasi, bisa saja tidak, karena tergantung sumber anggarannya. Karena sumber anggaran desa itu ada dari DD, dana desa, dana bantuan kabupaten, provinsi maupun yang lainnya, dan ADG maupun PAD. Suatu contoh di tahun 2023 ini ada anggaran yang bisa tidak realisasi. Karena karena sumber anggarannya boten medal, yaitu bantuan keuangan dari kabupaten. Ini semua desa, Pak Bu. Memang bantuan keuangan kabupaten sekarang tidak ada. Yang rencana waktu itu adalah untuk tanduk lapangan dan rapat beton, terus ada rapat beton jalan jati waktu itu. Ini tidak bisa realisasi karena memang sumber anggarannya tidak ada. Mungkin itu yang bisa tambahi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu pendamping pertanian atas masukan dan sarannya. Monggo, ada yang lain, nggak apa-apa, monggo. Semua peserta, khususnya kami dari BPD merapot ya. Terima kasih. Kemungkinan saya sedikit saja saran, karena mungkin terkait dengan kami selama BPD masuk di dalam itu nanti ada penandatangan berdasar dan sebagainya. Tentunya BPD juga harus memberikan sedikit saran kepada pimpinan Pak Hadir. Saya sebut yang terhormat siapapun yang bisa, karena yang pertama saja. Dan terima kasih pada para lembaga yang ada atau undangan dan beberapa unsur lembaga yang tahu. Terima kasih. Kemungkinan dari BPD, selalu BPD, saya saran saja, karena terkait dengan nantinya ada penerapan di acara, sarapan pada panjenengan yang hadir, tentunya dari pemerintah barangkali kalau memang nanti bisa disikapi dengan yang sebaik-baiknya agar lebih rinci, lebih jelas dengan kesepakatan para hadir ini. Saya mengharapkan kemungkinan kalau bisa pada saat paparan ini diberikan soft copy-nya atau kopinya, biar mempelajari semuanya di paparan, kemudian para hadir ini misalnya di kopinya. Nah, kemudian per poin ataupun per bidang, subbidang mana satu setelah disampaikan di paparan kira-kira ada enggak? Jadi itu akan lebih simpel.
Kalau langsung dari atas sampai bawah, belum Pak. Nah, gitu. Jadi mohon maaf, mohon izin, kami tahu BPD ingin agar nanti di dalam penandatangan pelaksanaan nanti dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini adalah peningkatan di bidang pendidikan sebagainya yang termasuk dalam RKP ini, karena kami juga kemarin sudah adakan pertemuan Pemdes dengan BPD adalah perubahan. Setelah itu pembentukan tim RKP. Nah, tim RKP ini yang setelah dibentuk oleh BPD melalui kepala desa, kemudian melaksanakan tugasan untuk RKP. RKP ini dipaparkan pada siang hari, kemungkinan seperti itu. Kemudian untuk dampaknya yang tadi dipaparkan. Jadi kami mengharap agar nanti setelah dipaparkan ini per bidang sudah mulai paham, BPD akan menandatangani berita acara dan beliau Pak Kades juga akan menandatangani. Ini sudah tidak meragukan lagi karena panjenengan yang hadir mewakili lembaga yang ada di Desa Karangtengah ini bisa ikut bertanggung jawab ataupun lesan maupun secara adjudikasi bisa menjelaskan, kan begitu. Jadi kami pemerintah desa antara BPD, lembaga RT, kemudian pemerintah desa dalamnya ada kepala desa dan perangkat desa, nanti tidak ada timbul yang muncul lagi di belakang sana seperti itu. Jadi kami pengalaman ini perlu mohon izin kepada pemerintah desa, sekiranya itu yang kami harapkan biar nanti tidak ada timbul apa yang tadi saya sampaikan. Saja kalau saya datang ke sana mumpet gitu. Jadi kalau per bidang saya kira lebih jelas. Apalagi kalau diberikan anggarannya di anak aman ini nggak fotokopi. Kami siap untuk menandatangani pengeluaran untuk cetak atau penggandaan yang dilaporkan. Jadi agar nanti kelihatannya kita kelihatan bahwa ini loh bersama-sama menyepakati apa yang dipaparkan per bidang. Saya ingin seperti itu sebenarnya. Namun kalau ini sudah dianggap cukup, oke, panjenengan ini kan panjenengan yang itu. Jadi nanti bisa dilaksanakan. Syukur nanti pada saat pusdesnya itu disiapkan seperti itu, bukan? Jadi nanti kita akan lebih tidak ada lagi ya pusdesnya seperti itu. Ya. Jadi ini harapan kami dari BPD. Ya, mohon maaf sedikit saja ya. Jadi ini sudah siang ya. Kalau tidak lagi ya penghasilan. Saya juga ada waktu untuk tugas lainnya. Kiranya itu saja, mohon maaf barangkali kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Karena ini bila itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk kemanusiaan, saya melihat di Desa Karangtengah itu ada beberapa keluarga yang tidak memiliki tempat tinggal. Saya mohon diperhatikan oleh pemerintah desa. Yang artinya ada beberapa keluarga yang tidak memiliki tempat tinggal, mungkin sudah maksud Pak Lurah, mohon diperhatikan. Untuk peternakan, kemarin ada wabah lato-lato, mungkin itu mohon dimasukkan atau diperhatikan juga, karena wabah tersebut petani atau peternak sehingga dia harus modal sendiri, mungkin bisa dianggarkan dari pemerintah, modal sendiri kemana kemari untuk menyelamatkan binatang pemeliharaannya. Untuk pertanian, kayaknya itu ada jalan tani yang belum terrealisasi dan sudah saya perjuangkan yang tadinya susah dilewati dan sekarang alhamdulillah bisa dilewati walaupun masih becek. Saya mohon untuk dibantulah, monggo semampunya desa lah. Saya sudah berusaha sampai 600 meter dengan kesadaran masyarakat, dia sendirinya menyerahkan masing-masing kanan kiri 1 meter dan sepanjang 600 meter dengan sukarela tenaga. Itu kemarin kerja bakti istilahnya, dengan konsumsi ala kadarnya. Saya perjuangkan sampai 2 bulan, alhamdulillah sudah full. Tanah yang tadinya 3
Yang memprihatinkan lagi itu waktu musim panen atau orang yang mencari rumput tadinya harus susah payah lah nyuguh gamen tekenan dalane seperti kepleset ana sing nganti sikile tugel nganti matine wonten niku Pak. Sangat memprihatinkan, cadangan dia itu pejuang keluarga. Mohon utamakan. Ya, diperhatikanlah monggo. Itu kayaknya itu. Jadi ya mohonlah kita bareng-bareng, siapapun yang peternak mohon kita data. Nanti waktu ada apa ya mohonlah jangan kita menunggu bola, tapi mudah-mudahan pemerintah desa itu menjemput bola. Saya harapannya itu jangan menunggu dilapori. Kalau menunggu dilapori masyarakat ya tetap aja tidak akan pernah tahu ada peraturan seperti ini, ada anggaran seperti ini. Biasanya masyarakat nol. Itu dari nenek moyang yang nol itu. Untuk yang nggak punya tempat tinggal, saya minta maaf. Ya minimal ada 3 atau 4 orang atau 4 keluarga yang selalu pindah-pindah mencari tempat tinggal dengan sistem kontrak. Mungkin pemerintah desa sendiri bisa membantu. Nggak tahu saya anggarannya dari mana. Itu kemanusiaan yang sangat memprihatinkan. Maaf ini terjadi. Ini dan mudah-mudahan saya dapat dukungan. Mungkin ada dari RT lain atau daerah-daerah lain yang kaitannya masih satu kelurahan. Monggo silakan. Jangan takut, minta bantuan. Kira-kira keluhan apapun petani sekecil apapun, ini sudah dianggarkan dan sudah disediakan. Jangan cuma-cuma memperjuangkan lingkungan kita, warga kita. Untuk kemanusiaan, pikirannya ini sudah banyak orang yang hidup di rumah mewah, banyak sekali orang yang tidur di kasur empuk, sementara ada yang enggak punya tempat tinggal. Saya minta dengan hormat, mohon kita perhatikan bareng-bareng. Mungkin desa ini sangat kaya raya, sangat luas, duitnya banyak, sebagianlah beberapa meter. Saya mohon Bapak Lurah ini nanti memperhatikan, bikinlah tempat tinggal untuk sementara waktu. Apabila dia sudah sukses, mudah-mudahan bisa untuk bergantian yang lain. Jangan memandang sebelah mata, kita itu hidup hanya sementara. Monggo bareng-bareng. Saya mohon Pak Lurah, pernah saya cerita dulu, mohon ditindaklanjuti. Terima kasih, matur suwun. Dan sarannya kami bisa sampaikan juga bahwa memang ada beberapa warga mungkin yang tidak punya rumah, tapi ini sebagai masukan dari Pemdes. Nanti kita tindak lanjuti dengan koordinasi dengan pemerintah di atasnya, yaitu di kecamatan, karena di pemerintah desa kadang niat benar bisa saja salah, karena karena harus mengacu kepada aturan yang ada. Kalau gambaran saya mungkin bisa, tapi itu menjadi rumah desa, bukan tidak bisa kepemilikan perorangan. Jadi mungkin bisa, tapi harus rumah desa, bukan sebagai pemilik perorangan. Tapi yang perlu kita penggali juga, jangan sampai masyarakat yang tidak punya rumah jalur kabeh. Harus ada ketentuan aturan yang mengatur. Ini ranah BPD, monggo ini dibahas, karena aturan teknisnya nanti mau seperti apa. Aturannya misalkan yang tidak punya keluarga sama sekali, ataupun yang tidak mempunyai famili dan lain sebagainya. Nah, ini harus ada ketentuannya tersendiri. Jadi nanti monggo, nanti kita bisa koordinasikan dengan BPD, pemerintah yang di atasnya, yaitu kecamatan boleh atau tidak, karena memang ini karena kebutuhan masyarakat. Terkait dengan akses dalam pertanian, ini memang sekarang menjadi skala prioritas. Terutama yang lebih khusus adalah tanah desa.
memang kepemilikannya desa. Karena kami juga takut nih, jika ada alokasi anggaran dari desa, tapi status tanahnya belum jelas, nanti desa juga kena nih. Karena apa? Karena menggunakan dana desa yang bukan miliknya. Jadi hal-hal seperti ini, terima kasih atas masukan dan sarannya. Nanti kita bisa bahas dengan BPD terkait dengan aturan dan sebagainya. Karena sebenarnya banyak sekali hal-hal yang perlu kita bahas dengan BPD, terutama apa yang tadi disampaikan kawan perencanaan bahwa tanah jalan-jalan desa sebenarnya sudah harus ada namanya. Karena apa? Karena ketika masuk perencanaan jadi jelas jenenge apa dan sebagainya. Apalagi sekarang banyak sekali paketan-paketan gitu. Sipung akhirnya berbingung. Gangnya apa, jalannya apa, ancer-ancernya balai desa, pinggir balai desa. Ini hal-hal yang perlu memang kita bahas bareng lagi dengan BPD dan lain sebagainya agar begitu juga misalkan lapangan ini juga harus jelas, Jakur lapangan Karangtengah, tapi harus ada namanya. Balai desa Joglo pun juga harus sama. Joglo ini berjenengi apa? Dan ketika ada pengalokasian anggaran, jadi jelas nama dan statusnya. Jadi mungkin itu gambaran saya sedikit saya sampaikan agar ada satu pemahaman. Apa yang saya sampaikan tadi juga sama, apa yang direncanakan seperti tadi bisa saja tidak realisasi. Suatu contoh jalan ini depan yang sudah masuk rilis, sudah masuk perencanaan aspal tapi nyatanya begitu lebu tadinya belum berani mengerjakan. Itu ada prinsipnya, karena itu bentuknya bantuan keuangan. Ketika uang itu sudah masuk ke rekening desa, baru kita laksanakan. Syukur bisa nyandak di akhir tahun. Begitu juga usulan ini Bapak Ibu, jenengan jangan ragu-ragu untuk mengusulkan apa saja bisa saja tahun ini tidak realisasi, bisa tahun depan. Karena begitu juga saya Pak Bu, aku boleh jaluk boleh duit, mari kabupaten, mari provinsi, ya harus bolak-balik. Suatu contoh jalan kabupaten itu ya, yang di Ojegat sampai perempatan Karangtengah. Singaran itu lo jaluk nanti ada bupatinya nanti Indo. Mari wakil bupatinya Indelu kayaknya. Ketua dewan kayaknya 2 kali menyampaikan. Tapi nyatanya memang anggaran memang sedang tidak ada ya, apa boleh buat. Tapi kemarin sudah kita coba ajukan ke dewan aspirasi sementara hanya pemeliharaan mungkin informasinya ada 200 kemungkinan untuk talut, 200 untuk pemeliharaan perbaikan. Baru mungkin di tahun 2024 kita kemarin sudah menandatangani usulan ke bantuan presiden, yaitu konik jalan Kojekan sampai Karangtengah. Jadi yang jauhnya ini memang kita semuanya berusaha, tapi memang takdir Tuhan berkehendak lain lah bahasanya ini. Yang penting kita berusaha, berikhtiar dan lain sebagainya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi karena ini sudah siang. Kami juga atas pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih atas saran dan masukannya agar proses pembangunan di semuanya bisa berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penyampaian dari Pimpinan Desa Kecamatan Bangladesh kepada Bapak Imam tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabarakatuh yang saya hormati Camat Batu Akil dan wakili yang saya hormati kepala desa Batu Pak Maka, yang saya hormati ketua DPD dan seluruh anggota DPD dan masyarakat dan keluarga masyarakat desa Karangtengah. Sedikit saya minta 2 menit aja Pak.
kaitannya dengan tadi program pembangunan desa. Saya sebagai pendamping dari Kementerian Desa, kalau saya bicara itu saling mengingatkan dan mengingatkan selalu bahwa apa yang kita rencanakan itu punya kualitas. Karena dana desa sekarang itu dasarnya adalah kinerja. Pak Bakah bisa mencari setiap tahun ada alokasi kinerjanya enggak. Begitu juga desa-desa seluruh Indonesia. Karena Pak, kalau kita bicara di Kabupaten Banyumas, karena desanya di atas 300, itu kuotanya hanya 45 desa. Jadi 45 desa, Pusaka Singoli, nek oleh alokasi kinerja, satu indikator perencanaan pembangunan yang itu bagus, berkelanjutan. Itu tadi disampaikan oleh beliau Pak Bakah, habis bangun kia bangun kia, jangan cuma bangun ya wis ngaprak gitu. Terus pergunakanlah aset desa sebaik-baiknya. Karena Pak, betul apa yang disampaikan oleh beliau Pak Bakah, aset desa itu bisa dibangun dari desa, tetapi nek wis dadi duit lebih maring desa aja maring kantongnya dewek. Ini harus hati-hati karena Pak, sekarang banyak sekali kalau bilang itu kita nggak tahu ya. Hari ini saya ngomong ini tiba-tiba muncul ke Kementerian, muncul ke kepolisian, muncul kemana saja. Hati-hati. Makanya dengan kehati-hatian itu, setiap kali ada peristiwa yang ada di desa, khususnya di Kabupaten Banyumas, saya ingin memotret. Biar apa? Saya menguatkan desa Karangtengah. Karena esensinya pendamping desa itu adalah menguatkan desa, memberikan edukasi, memfasilitasi, mediasi, fasilitasi ke desa. Di desa ada pemerintah desa, ada pemerintahan desa atau ada BPD, ada lembaga desa, ada masyarakat desa. Berikutnya saya mohon kontroli dari masyarakat. Saya pesen, saya nggak bisa 24 jam harus melihat batu raden 12 desa, saya nggak bisa Pak. Jangan sampai ada WA ke saya hal-hal yang sifatnya buruk atau negatif ya, tentang pembangunan desa, khususnya desa Karangtengah. Begini Pak, kita tahun 2022-23 kita kena dampak COVID ya. Ada alokasi bantuan langsung tunai dana desa BPD. Pastikan, saya mohon ya, pastikan BPD masyarakat BLTDD telah disalurkan dan diterima kepada KPM yang sebenar-benarnya. Karena kalau saya bicara dana desa untuk BLTDD itu SPP-nya panjang. Panjang itu maksimal 10 dina. Nek terus jukut kok Pak Nyusewunya misalnya Pak Kadis itu nggak menyalurkan, tolong informasikan kami. Atau informasikan kepada Pak Kusoto, dalam ini adalah sebagai binwasnya yang hadir di sini. Karena apa? Jangan sampai melebihi itu, jangan sampai tidak dibagi. Nanti ada sesuatu di kemudian hari. Sing rugi kita desa. Karena apa? Kalau desa mengingkari apa yang menjadi sebuah ketentuan oleh pemerintah, aku mengas mbok nanti di black. Kata nggih? Nek wis di black oleh Kemenq, angel tambane. Apalagi sampai berperkara di kemudian hari terhadap hukum. Jadi saya mohon, di sini ada PKH, saudara saya juga dari Kementerian Sosial, gitu ya. Di sana ada bidang desa, dari dinas kesehatan, di sini ada dari Kementerian Pertanian. Juga hadir juga BPD. Saya mohon sekali lagi, mari kita kuatkan kualitas perencanaan desa. Nek wis direncanakan, terus dilaksanakan, dilaporkan, terus di SPJ-kan sesuai dengan realita. Karena Pak, duitnya itu adalah bukan duit pribadi. PAD ya untuk duitnya Pak Kades. Pak Kades maksud depan nama Pak, tolong ini PAD dikelola. Baju apa maning dana desa ini loh duitnya, tolong dikasihkan kepada saudara kita yang miskin. Karena apa, kalau kita bicara esensi dana desa, sebetulnya yang punyanya orang miskin sama orang termarginalkan. Kita yang seperti ini adalah, kalau boleh saya bicara, kita numpang sama beliau. Karena aslinya dana desa, kalau formula yang asli itu adalah luas wilayah, jumlah penduduk dan angka kemiskinan. Di sini kemiskinannya udah turun.
Dari kemarin sampai ratusan, sekarang tidak sampai ratusan. Berarti kalau dana desanya itu tidak ada alokasi kinerja, ya yuk kita kejar, bisa mohon bareng-bareng, yuk Bu Tona, Pak Tono, Pak Kades, Pak PC, masyarakat, mari kita buatkan dana desa reguler, karena 4 tahun kemarin itu sekitar 260 juta. Kalau yang berjalan itu sekitar 136 juta. Alhamdulillah di Baturin belum sampai yang alokasi kinerja untuk kita Lubrika. Moga-moga tahun 2024 ada, karena kemarin bahasanya Kemenlu. Untuk alokasi dana desa tetap menggunakan alokasi kinerja. Jadi siapa baik sing kerjanya benar, pemerintah tidak akan mengkhianati. Itulah janji daripada Kementerian Keuangan dan juga di Kementerian Desa. Itu saja, ada tutur kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Sekali lagi, mari duduk bareng bangun desa Karangtengah sampai tuntas, sampai selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara untuk Musrembang Desa Karangtengah. Selanjutnya kami akan menunjuk untuk tim delegasi Musrembang Kecamatan. Ini yang pertama Bapak Bambang Pujianto secara otomatis, dari Kasih Kesra secara otomatis, monggo dari perwakilan BPD Pak Ketua, ini ada delegasi yang harus diwakilkan ke Musrembang, monggo siapa? Berarti untuk dari BPD Bapak Zainal Arifin, terus dari KPMD ini koordinatornya Mbak Cici, terus dari PKK kita siapa monggo? Tapi waktunya nanti musuh kabar dari Musrembang ya Pak. Orang ya ibu Pak. Oh ngaten nggih. Bapak Bambang Pujianto, Bapak Eko Purnomo, Bapak Zainal Arifin, Mbak Cici Rianti, dan Mbak Sumi. Selanjutnya adalah penandatanganan berita acara Musrembang Desa tahun 2023. Anu ya, dan rekam kita sana biar. Mbak Cici. Sudah lanjutin. Dari perwakilan RT Mas Noto. Monggo Pak Darso. Ini pulpennya dong, pakai pulpennya bagus. Demikianlah dengan telah ditandatanganinya berita acara Musrembang Des tahun 2023 untuk RKP tahun 2024 dan DURK tahun 2025. Maka acara setelah selesai
Saya selaku pembawa acara barangkali ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya acara Musrembang Des kali ini kita tutup bersama dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.